Pola-pola perekrutan yang dilakukan oleh Gerakan Negara Islam Indonesia amatlah beragam. Kelompok ini menyasar siapa saja yang berada dalam jangkauannya untuk memperbanyak jumlah anggota. Umumnya yang berhasil terekrut adalah mereka yang memiliki pemahaman agama, khususnya keislaman yang masih minim. Bagaimana pola perekrutan dan juga doktrinisasi yang selama ini dilakukan oleh kelompok Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII? Di samping saya ini sudah ada Mas Purnomo. Mas Purnomo ini adalah orang yang sempat bergabung dengan NII, itu betul ya Mas ya? Ya betul. Itu di tahun berapa? Sekitar tahun 2018. 2018. Ya. Itu ceritanya gimana awalnya Mas bisa masuk ke jaringan NII? Ya dari teman yang ngajak mengkaji Al-Quran gitu. Bahwasannya ikut ngaji yuk. Ngaji apa? Ngaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran seperti itu. Ini teman yang mengajak itu teman lingkungan sekitar rumah sini? Lingkungan daerah lingkungan masih satu kampung. Waktu pertama kali ngajak itu gimana ceritanya? Ya sharing-sharing namanya teman ya Mbak ya. Jadi ketemu gitu ya, sharing terus ngobrol-ngobrol terus kan akunya juga sering ke masjid gitu. Oke, terus akhirnya memutuskan oke deh ikut pengajian itu. Iya, maksudnya buat ini kan namanya ngaji kan pasti bagus sih, jadi ikut. Oke, nah ketika sudah ikut pengajian, itu kegiatannya apa aja sih Mas di sana? Bahwasannya kalau ikut ngaji golongan mereka itu, kelompok mereka ini suruh bawa Al-Quran tafsir terjemah. Setelah itu dan ya udah nanti ada yang menjelaskan ini tafsir ini gitu, suruh membaca terjemah gitu. Ada hal berbeda yang dirasakan sama Mas Purnomo ketika ikut kegiatan itu Mas? Iya ada. Apa? Ada satu sih yang paling menonjol itu, bahwasanya kalau belum syahadat ulang itu belum Islam, karena kan di dalam Islam itu Al-Quran itu di terjemahan itu kan ada bahwasanya ada orang Islam itu harus bersyahadat. Nah, sedangkan syahadat itu harus memenuhi syarat. Yang pertama itu harus ada yang menyaksikan, yang kedua tidak ada paksaan, dan yang ketiga harus ada yang menjahadatkan gitu. Itu yang membuat kita janggal. Merasa ada kejanggalan waktu kapan? Ya waktu setelah mengkaji suruh syahadat ulang itu sih. Maksudnya di pertemuan pertama kah atau gimana? Sekitar itu pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua? Sehingga kedua ya. Mas Purnomo ini udah ikut berapa lama di sana? Cuman sekitar 4 pertemuan sih Mbak. Terus apa yang dilakukan waktu itu Mas Purnomo? Hanya masih ikut ngaji terus. Tapi kan terus sama keluarga terus nggak diperbolehin lagi. Terus pada akhirnya di pertemuan keempat itu memutuskan untuk tidak bergabung lagi? Iya. Ya karena dilarang itu tadi. Karena dilarang, mungkin kalau nggak dilarang juga mungkin masih berlanjut sih mungkin. Tahu nggak misalnya itu kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, apakah memang ini berkaitan dengan NII atau enggak? Kalau dulu itu belum tahu ya, maksudnya menuju yang radikal segala macam kurang paham sih. Terus semenjak ketemu sama Bang Ken itu bahwasannya itu ada tindak radikalisme, katanya Pak Ken itu NII gitu. Oke, selain itu sempat nggak mungkin komunikasi dengan teman-teman yang dulunya juga sempat bergabung dengan kelompok NII tersebut? Adakah kemudian hal-hal yang diajarkan misalnya untuk kegiatan terorisme dan lain sebagainya? Oh enggak pernah ngobrol masalah itu enggak. Nggak pernah ngobrol masalah itu? Sudah putus hubungan lah, yang jelas udah nggak pernah ngobrolin masalah agama, masalah ini nggak pernah. Seperti apa sesungguhnya metode yang digunakan gerakan ini untuk memperbanyak jumlah anggota? Tim Fakta melanjutkan penelusuran. Di lokasi berbeda, kami menjumpai Parman, mantan anggota NII yang menolak melanjutkan pembaiatan ke tingkat lebih lanjut. Parman mengaku sudah 2 tahun terlibat dalam proses rekrutmen tersebut, hingga akhirnya dia tersadar dan menyatakan diri keluar. Ya, saya manggilnya Pak Parman. Pak Parman ini nama yang harus kami samarkan untuk kenyamanan dari yang bersangkutan. Jadi Pak Parman ini dulu informasinya sempat bergabung dengan NII, itu betul ya Pak? Akhir tahun 2017. 2017? Iya. Berapa lama waktu itu Pak? Kalau dari kajian dari 2016 sampai 2017.
Oh, kok 2016 ke 17 kan 1 tahun? 18, 2018. Oh, 2018. Jadi Iya. dari 2016 sampai 2018. Oh, ya. Oh, 2 tahun itu Ya. ya. Itu gimana sih Pak ceritanya awalnya Pak waktu itu? Awalnya kan dulu saya diajak teman ngajian gitu kan. Kajian bagus, ngaji Al-Quran gitu diajak, ya oke lah, ngaji apa sih gitu. Saya kan penasaran itu situ kan. Itu teman yang ngajak itu teman lingkungan sekitar sini Pak atau gimana? Iya, temen main dulu, Oh, temen main. udah kenal lama ya? Ya udah kenal lama. Oke, terus? Terus di situ ada seorang ustadz lah, tua datang, yang satu tua gitu. Terus mulai kajian itu yaitu membahas tentang rukun Islam. Hmm. Di situ Pak Ustadznya bilang, Bapak ini sudah pernah syahadat belum? Saya jawab, ya sudah. Kapan katanya? Ya waktu sholat saya baca syahadat, waktu saya mau nikah baca syahadat gitu. Yang dimaksud ini adalah syahadat dalam Islam. Terus? Saya bingung. Oh. Loh, kok syahadat dalam Islam Pak? Maksudnya gimana? Ya iya. Terus dia nerain ayat tentang iman kafir. Ya Langsung Bapak Arman. langsung tercengang saya. Loh, kok bisa kayak gitu Pak? Ya iya. Masa Bapak nggak percaya dengan ayat Quran, firman Allah? Ya benar gitu. Percaya saya dengan firman Allah, saya nggak ragu. Nah ini nyatanya iman kafir situ. Kalau penjabaran ini kan iman itu Islam, terus kafir keluar dari Islam, bahasa dia gitu. Nah mungkin di antara Bapak nanti baliknya sampai sekarang itu Bapak kan udah bercampur antara hak dan batil. Bapak melakukan perkara-perkara dosa besar yang bisa mengeluarkan keislaman Bapak gitu. Kalau orang keislaman seseorang itu harus 6 poin itu harus sempurna, harus ditinggalin. Apa Pak poinnya Pak? Kalau bilang saya kayak itu, ya nanti saya ajarin. Jadi yang membuat Bapak percaya itu di titik mana Pak? Maksudnya Di titik- ketika dialog tadi itu ya? Ya dialog itu ayat-ayat Quran itu tadi yang menerangkan tentang Rasul sebagai saksi itu tadi. Itu Dan yang orang-orang Bapak mukmin yakin? ya. Dan di antara orang-orang mukmin itu yang menjadi saksi. Nah, sekarang saya terus dia tuh jabarin kan. Saya saksi Bapak, syahadat Bapak katanya. Saya saksinya, saya ngajarin Bapak, ya saya saksinya. Nah, kira-kira Bapak gimana? Bapak pikir-pikir dulu, ini nggak dipaksa kan gitu. Ya Pak, saya pikir dulu. Nah, setelah ada beberapa menit saya pikir, gimana Pak? Ya udahlah, syahadat. Setelah materi Diajarin insan ke itu Bapak? naik lagi, minggu yang depannya itu materi tentang materi ma'rifatullah. Yang situ ada hukum rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kalau bahasa dia rububiyah itu adalah aturan Allah. Nah sekarang kan kita udah tahu kalau aturan pemerintah kita itu nggak pakai hukum Allah. Nah kalau kita dalam segi tauhid yang tadi, yang kemarin itu pembahasan rububiyatullah itu tadi, yang materi yang kemarin itu kita bahas, itu kan harus berhukum dengan Allah. Kalau kita sebagai orang Islam harus berpakai hukum Allah kata dia. Harus 100%. Kita nggak boleh mengikuti hukum manusia. Kalau kita mengikuti hukum manusia, kita sama aja dengan togut. Caranya gimana Pak? Saya harus ini mengikuti ini. Ya, gitu. Di situ dia bacakan ayat. Yang pertama, berlepas diri, memerangi. Konteks kita itu gimana? Ya kita harus berlepas diri. Kalau konteks memerangi itu yang gimana Pak maksudnya? Memerangi, melawan. Kalau bahasa dia, kalau bahasa memerangi itu kan kalau punya tenaga, kita memerangi. Tapi kalau kayaknya kita kondisi kayak gini, ya harus berlepas diri dulu. Gitu. Berlepas diri dari aturan dia orang gitu. Bapak sempat waktu itu Sempat, ikut di baiat juga? iya. Oh, Tapi saya mulai ragu di situ. Kok di sini ada komandan-komandan, tentara apa bilang saya itu. Saya nanya tentara apa Pak? Ya tentara kayak orang nasional itu, tentara NRRI itu. Emang pengajian ini ada tentaranya Pak? Ada yang ikut, banyak yang ikut kayak gitu. Yang dia bilang kayak gitu. Entah itu dia bohong apa enggak kan saya nggak tahu gitu. Oke lah, Bapak ini udah baiat kedua juga? Udah, Oh, oke. Nah, setelah baiat yang kedua, terus tambahin lagi materi materinya soal apa itu, Pak? tentang kiadah, tempat atau wilayah. Itu gimana? Nah, kalau wilayah sekarang kan wilayah kita itu wilayah NKRI. Nah, kalau kita jamaah ini harus berlepas dari wilayah NKRI. Loh, saya bingung. Loh, kok bisa berlepas dari wilayah NKRI? Kan kita tinggalnya di NKRI Pak katanya dia kan. Kata saya kan gitu. Ustadz no. Iya nanti Bapak tahu nanti sendiri nanti wilayah kita wilayah apa. Nah, Pak, tadi kan Bapak sempat bilang ya bahwa ini ada yang berbeda dan lain-lain. Sempat nggak sih Pak ajaran-ajaran yang waktu itu Bapak terima? Bapak tanya ke orang lain dulu, cross check ke orang lain gitu? Enggak. Enggak. Karena di situ
ustadznya bilang kamu jangan tanya dengan orang lain. Oh, dilarang itu? Dilarang, apalagi dengan ustadz-ustadz yang lain, apalagi ustadz-ustadz yang di YouTube. Alasannya apa, Pak? Alasannya itu tadi, karena dia pertama nggak syahadat ulang tadi, keislamannya diragukan, terus ilmunya juga diragukan. Dia kalau bahasanya itu ustadz-ustadz ini apa, ngekor dengan negara itu, namanya menyembah kakinya negara itu loh. Parman mengaku menyesal telah terlibat dalam gerakan tersebut. Untuk itu dia berharap agar siapa saja berhati-hati jika ada pihak-pihak yang mengajak mengikuti kajian dengan menggunakan pola pendekatan seperti yang dialaminya.